Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok PPL SMPN 18 Malang yang beranggotakan next, saya Amila, kemudian Ayu, ada Husna, next, ada Brahma, Anissa, dan Berli. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kegiatan lanjutan dari matkul Perancangan dan Pengembangan Kurikulum PPK topik keempat. Sehingga pada topik kelima ini kami membuat studi komparasi dari podcast kami sebelumnya yang membahas observasi pelaksanaan konsep where to dalam kurikulum UBD dengan literatur yang menunjang dan bersesuaian, termasuk kami juga membandingkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan. Baik, pertama, next. Ah, pada slide yang pertama ini tentang elemen W, where is it going and why, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dari hasil observasi kami pada PPL di SMPN 18, guru pamong kami dalam menyusun tujuan pembelajaran, selama 1 semester guru membuat modul dengan elemen yang berbeda. Contohnya pada materi recount text, elemen yang pertama fokus pada reading viewing. Dengan aktivitas pembelajarannya adalah dengan retelling dan juga menjawab pertanyaan Q&A. Lalu guru menilai hasilnya dengan rubrik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini sejalan dengan literatur yang kami temukan. Yang pertama, dalam penelitian oleh Hari tahun 2004, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, yaitu mencakup kecakapan membaca, reading, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Yang kedua, Al-Khadiyah 1991 menekankan bahwa pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga menciptakan interaksi yang efektif dalam proses belajar. Dan terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris harus fokus pada pengembangan kompetensi komunikasi yang utuh, termasuk kemampuan memahami dan menghasilkan teks lisan dan tulis. Next. Berikutnya, nah pada slide ini kami menampilkan kutipan dan juga referensi jurnal yang kami gunakan sebagai pendukung dari hasil observasi kami untuk elemen W yang diaplikasikan pada proses pembelajaran di PPL kemarin. Next. Nah, untuk selanjutnya elemen hook the students akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudara Brahma. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hook the students atau cara menarik perhatian peserta didik. Nah, yang pertama, siswa dapat dilibatkan melalui pendekatan seperti tugas kelompok yang dapat dibagi dalam kelompok kecil sebanyak 3-4 siswa dengan model project-based learning berdasarkan di sekolah yang telah kami amati. Yang kedua, ada tugas individu juga untuk siswa yang mampu bekerja sendiri dengan pendekatan problem-based learning dan juga penggunaan media-media interaktif. Dan yang ketiga ada juga pengamatan langsung, yaitu siswa diajak ke lapangan untuk observasi bagian dari pembelajaran. Nah, untuk hasil-hasil tersebut sudah sesuai dengan hasil research lain yang sudah saya cari, seperti contoh milik penelitian milik Sonita dan Febria tahun 2022, yaitu yang menyampaikan bahwa kerja kelompok termasuk efektif dalam meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa
yang merupakan elemen penting dalam PJBL. Dari situ kita bisa lihat bahwa tugas kelompok itu bisa menarik perhatian dan keaktifan siswa. Nah, tidak hanya pembelajaran kelompok, mereka juga mencatat bahwa siswa juga dapat beradaptasi dengan pembelajaran individu. Namun, peneliti juga mengingatkan tentang potensi kelemahan kerja kelompok seperti beban kerja yang tidak merata yang perlu diantisipasi oleh guru. Untuk pengamatan langsung itu sendiri, sudah saya cocokkan juga dengan hasil penelitian milik Alfionita dan lain-lain pada tahun 2024 yang dimana mereka juga menunjukkan bahwa pembelajaran di luar kelas dapat meningkatkan minat belajar serta suasana baru bagi siswa. Hal ini juga dapat menginspirasi kreativitas dan mengembangkan keterampilan sosial serta menemukan metode pembelajaran yang lain dari biasanya. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada bagian selanjutnya adalah bagian E, yaitu explore, equip, dan experience. Di sini menjelaskan bagaimana cara guru dalam mendorong peserta didik untuk terlibat aktif, mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Nah, yang dilakukan yang pertama adalah mendorong siswa untuk mengeksplorasi melalui pertanyaan pemantik. Jadi, guru menggunakan pertanyaan pemantik yang memancing rasa ingin tahu untuk mendorong siswa berpikir kritis dan menggali ide-ide mendalam. Selanjutnya, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi terarah dan kegiatan kolaboratif, membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan membangun keterampilan yang relevan. Dan yang ketiga, menghadirkan pengalaman belajar yang aktif. Nah, di sini guru akan melibatkan siswa dalam kerja kelompok untuk menyampaikan ide, mengasah kemampuan berpikir kritis, dan memecahkan masalah dalam konteks nyata. Kekuatan yang diamati di sini ada pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi. Lalu selanjutnya ada peningkatan berpikir kritis. Siswa diajak menghubungkan ide mereka dengan konsep-konsep yang lebih luas. Lalu yang terakhir, pengembangan kolaborasi dan komunikasi melalui tugas-tugas kelompok. Siswa belajar bekerja sama secara efektif. Nah, hal ini sejalan dengan referensi yang sudah ditemukan, yaitu milik Requena Kerenji et al. Tahun 2010, yaitu tentang pembelajaran kolaboratif di SMK, peran kerjasama siswa dalam meningkatkan soft skill, jurnal penelitian, vokasi. Nah, selanjutnya juga itu sejalan dengan milik Vygotsky LS pada tahun 1997 tentang Mind in Society, the Development of Higher Psychology Process. Seperti itu. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah reading, revisit, and revise. Di sini guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi setelah pembelajaran, baik refleksi materi inti maupun perasaan. Refleksi ini membantu menggali pemahaman siswa terkait materi yang telah diajarkan dan pengalaman selama pembelajaran. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh John Dewey yang berpendapat bahwa pendidikan harus melibatkan refleksi kritis terhadap pengalaman belajar yang sejalan dengan konsep reading and revisit. Kemudian menurut Wiggins dan McTighe tahun 2005 mereka menekankan pentingnya refleksi dalam proses pembelajaran. Reading mendorong pendidik untuk mempertimbangkan kembali pendekatan mereka. Revisit mengajak siswa untuk kembali pada materi yang belum sepenuhnya dipahami. Dan revise mendorong siswa untuk memperbaiki pemahaman berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya, di bagian I, next.
di bagian I, yaitu exhibit dan evaluate. Exhibit and evaluate. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan siswa dalam refleksi diri. Guru dapat memberikan kuesioner atau mengajak diskusi untuk mengetahui kesan siswa terhadap pembelajaran, hambatan yang dihadapi selama pelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Haladina tahun 1997 menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data mengenai prestasi belajar siswa yang harus digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Dan juga seperti yang dikemukakan Lin and Groenland tahun 2000, mereka menekankan pentingnya mengumpulkan data secara sistematis untuk mengevaluasi kemajuan belajar siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah Taylor. Taylor dalam konsep where to pada UPT merujuk pada upaya menyesuaikan atau menata ulang rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok siswa. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai pemahaman yang mendalam dan relevan. Proses tailoring ini melibatkan beberapa tahapan yang berkaitan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan siswa. Sebagai guru, kita harus menganalisis kebutuhan siswa dan menyiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua ada modifikasi tujuan pembelajaran. Modifikasi tujuan pembelajaran lebih tepatnya adalah langkah saat rencana kita sesuai dengan apa yang ada di lapangan, kita sebagai guru harus bisa memodifikasi tujuan agar rencana pembelajaran tetap tercapai. Kemudian pemilihan strategi pembelajaran. Sebagai guru kita harus memilih strategi yang tepat agar rencana pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian pengembangan bahan ajar. Sebagai pengajar di APA 21, kita harus mengembangkan pengembangan bahan ajar, tidak hanya berfokus pada buku paket atau LKS yang tersedia, tapi kita juga harus mengintegrasikan teknologi seperti penggunaan sumber dari internet maupun sumber dari lainnya. Dan penyesuaian penilaian, juga kita sebagai guru juga harus memberikan penyesuaian penilaian, tidak fokus kepada nilai yang pasti, yang saklek seperti A, B, C, D atau poin 1 sampai 100. Kita harus bisa menilai siswa berdasarkan kepribadian dan menjelaskan bagaimana performa siswa itu di dalam kelas. Kemudian evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi dilakukan untuk menganalisis apa yang sudah kita lakukan. Jadi jika memang hal itu terasa kurang, kita sebagai guru harus melakukan revisi agar mencapai hasil yang lebih maksimal. Jika memang hasilnya sudah maksimal, kita bisa meningkatkan agar menjadi hasil yang lebih baik lagi. Dan kemudian artikel yang mendukung pada proses Taylor ini sudah dikemukakan oleh Widari, S. Hidayat, dan Eka Wulandari pada tahun 2017. Yang judulnya How Can Teachers Tailor Success? Innovative Strategies for Content, Process, and Product in 21st Century Education. Pada artikel ini dijelaskan tentang keberpihakan dan keberhasilan proses Taylor dalam menentukan kebutuhan individu peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Anissa. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan terakhir yaitu organize. Nah, pada tahapan organize ini berfokus pada pengaturan pembelajaran secara strategis sehingga siswa dapat terlibat aktif dan memahami materi secara mendalam. Nah, prinsip ini menekankan penyusunan pembelajaran yang terpusat pada pertanyaan esensial, yaitu mengorganisasi materi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan besar yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Dan yang kedua, struktur yang koheren, yang dimaksud menyusun konten dan aktivitas pembelajaran dalam urutan yang logis agar siswa dapat memahami hubungan antar konsep. Dan yang terakhir yaitu penilaian otentik, yaitu merancang tugas-tugas yang menantang, relevan, dan memungkinkan siswa untuk menerapkan pembelajaran pada konteks nyata. Hal tersebut juga didukung oleh Bowen, yang menekankan pentingnya menyusun pembelajaran berdasarkan essential questions yang menghubungkan teori dengan praktik. Ramli dan Argaswari juga mencatat bahwa pembelajaran yang terorganisir melalui
UBD memungkinkan siswa untuk memahami konsep dengan lebih mendalam dibandingkan metode tradisional. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.